Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menuntut ilmu wajib hukumnya bagi setiap muslim laki-laki maupun perempuan. Demikian disahihkan dalam hadis tentang menuntut ilmu yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih wa Dhaif Sunan Ibnu Majah nomor 224. Yang artinya, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap individu muslim. Yang dimaksud menuntut ilmu tersebut adalah belajar dan belajar. Tujuan dari sebuah belajar secara global adalah terjadi perubahan pada diri seseorang menjadi lebih baik. Apa saja di antaranya? Yang pertama, belajar bertujuan mengadakan perubahan di dalam diri antara lain tingkah laku. Yang kedua, belajar bertujuan mengubah kebiasaan dari buruk menjadi baik. Yang ketiga, belajar bertujuan mengubah sikap dari negatif menjadi positif. Yang keempat, belajar dapat mengubah keterampilan. Dan yang kelima, belajar bertujuan menambah pengetahuan dalam berbagai bidang ilmu. Tentunya, dari tujuan belajar tersebut tidak akan tercapai apabila pendidikan di Indonesia masih banyak problem yang harus diselesaikan. Termasuk amanat Undang-Undang Dasar 1945 pun akan sulit untuk dicapai. Pendidikan adalah tonggak kemajuan bangsa. Pendidikan merupakan proses mencetak generasi penerus bangsa yang berkualitas. Indonesia adalah salah satu negara berkembang di dunia yang mempunyai masalah besar dalam dunia pendidikan. Kita mempunyai tujuan bernegara, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, yang seharusnya menjadi sumber perkembangan, pembangunan, kesejahteraan, dan kebudayaan bangsa. Yang kita rasakan sekarang adalah adanya ketertinggalan dalam mutu pendidikan. Maka dari itu, izinkan saya sebagai siswi MTS Syarikat Islam 3 Cicurug untuk menyampaikan sedikit pengetahuan saya sebagai pelajar tentang problematika pendidikan Indonesia. Pada acara Milad Syarikat Islam Indonesia yang ke-115, membangun generasi yang kreatif dan inovatif dengan menumbuhkan nilai keislaman. Landasan bergerak adalah nurani yang menyala. Landasan berjuang adalah tekad yang membaca. Landasan berkorban adalah hati yang tulus. Landasan pelajar adalah belajar dengan tulus dan ikhlas. Izinkan saya untuk meneriakkan salam satu kebanggaan pelajar. Hidup pelajar! Sahabat-sahabat pelajar yang saya banggakan, hari ini kita sebagai pelajar yang mempunyai sebuah tujuan yang mulia, yaitu ingin meneruskan perjuangan bangsa ini menuju bangsa yang bermartabat melalui pendidikan yang berkualitas. Namun sayang, saya sebagai pelajar saat ini, kata-kata pendidikan berkualitas itu hanya jadi angan-angan. Untuk itu, saya mengingatkan kepada pemerintah kita tersayang di dalam sana yang mulai merasa empuk dengan kursi jabatannya, sampai-sampai mereka lupa bahwa ada yang tidak benar dengan kondisi pendidikan kita hari ini. Banyak kebijakan-kebijakan yang menurut saya belum maksimal yang telah dibuat oleh pemerintah saat ini. Beberapa kebijakan tersebut meliputi tidak adanya stabilitas sistem pendidikan Indonesia karena kurikulum yang selalu berubah-ubah, masih minimnya sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan pendidikan dan pembelajaran dan lain sebagainya. Sahabat-sahabat pelajar yang saya banggakan, sistem pendidikan yang ada di negeri ini telah mengingkari 4 nikmat dasar yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada bangsa ini. Menurut Profesor H.A.R. Tauhari, keempat nikmat tersebut adalah kekayaan ideologi negara atau Pancasila, kekayaan jumlah penduduk, kekayaan sumber daya alam, dan kekayaan kebudayaan. Sistem pendidikan kita hari ini lebih berorientasi pada pembentukan banyak sekrup-sekrup baru yang mudah ditekan oleh OB. Kebijakan tersebut diambil oleh para tetua yang terhormat di Jakarta sana dengan dalih agar anak-anak bangsa ini mampu berkompetensi di tengah persaingan global. Sahabat-sahabat pelajar yang saya banggakan, apakah sistem seperti ini yang kita inginkan? Ingat teman, tahun 2045 nanti Indonesia akan mendapatkan demographic bonus, di mana jumlah anak muda lebih banyak dari jumlah orang tua. Anak-anak muda yang akan menguasai negeri ini adalah ancaman serius bagi negara-negara lain di dunia.
sehingga mereka harus meredam potensinya. Bagaimana cara meredamnya? Buat sistem pendidikan yang menjadikan anak-anak muda tersebut menjadi sekrup-sekrup yang mudah ditekan oleh objek, sehingga mereka hanya akan bergerak atas dasar perintah, bukan karena adanya pandangan yang visioner, kreatif, dan inovatif. Sehingga kami sebagai pelajar menyerukan pendidikan kita hari ini untuk reformasi sistem pendidikan Indonesia. Terakhir, saya tutup orasi saya hari ini dengan perkataan almarhum Haji Umar Said Cokro Aminoto, tokoh syarikat Islam, akan pentingnya pendidikan karakter. Anak-anakku semuanya, kalau kamu sudah mendapatkan pendidikan Islam dan kamu sudah pada dewasa, jika ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kamu dijadikan orang tani, tentu kamu bisa mengerjakan pertanian tersebut secara Islam. Kalau kamu ditakdirkan jadi saudagar, jadilah saudagar secara Islam. Kalau kamu ditakdirkan jadi prajurit, jadilah prajurit dengan Islam. Hingga dunia diatur sesuai ajas-ajas Islam. Tujuan dari pendidikan adalah untuk mempertajam kecerdasan, memperkukuh keimanan, memperhalus perasaan, dan memperkuat keimanan, bukan untuk membentuk robot. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.